Kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Payback. Drama ini mengisahkan tentang pembalasan dendam dan persaingan di dunia keuangan. Nah, kisah ini berfokus pada Eun-young yang diperankan oleh Lee Seung-kyung. Dia merupakan seorang money trader yang ingin membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah mencoreng hidupnya. Nah, Eun-young ini memiliki masa lalu yang kelam dan bertemu dengan Park Jong-kyung yang diperankan oleh Moon Jae-won, dan kemudian mereka berdua terlibat dalam peristiwa yang membuatnya semakin mendalami dunia gelap keuangan gitu teman-teman. Nah, jadi di sini Eun-young yang diperankan oleh Lee Seung-kyung ini, dia itu merupakan money trader yang sukses di luar negeri dengan reputasi yang baik, tetapi dia itu memiliki masa lalu yang kelam di mana dia itu sering kali keluar masuk penjara dan mengalami berbagai kesulitan. Jadi dia itu dulu bergabung dengan kelompok preman yang suruhannya rentenir gitu, dan kemudian karena dia merasa itu adalah cara yang buruk dalam mencari uang, akhirnya dia memutuskan diri untuk pindah ke luar negeri, dan di sana dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya karena dia menyadari bahwa dia itu akan mendapatkan sebuah penghormatan dan sebuah percayaan diri dari orang-orang sekitarnya ketika dia memiliki uang gitu. Jadi ketika dia tidak memiliki uang, dia itu akan merasa ditindas dan diperlakukan dengan tidak baik. Makanya dia berambisi untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, dan dia menyadari bahwa dia tidak akan memiliki uang yang banyak ketika dia masih berada di Korea, kecuali dengan menggunakan cara yang kotor gitu teman-teman. Makanya dia memutuskan untuk berhenti menjadi preman si rentenir itu dan memutuskan untuk menjalani karirnya sendiri di luar negeri. Nah, si rentenirnya itu tidak terima ketika dia keluar karena dia ini merupakan salah satu anak buah kesayangannya yang sudah tahu dengan berbagai triknya dia, dan dia tuh sampai menjadi manajernya gitu teman-teman. Makanya si rentenirnya itu nggak setuju. Di sini dia itu menyuruh semua anak buahnya untuk menghabisi si Eun-young ini, tapi si Eun-young ini masih bisa menghadapi survive gitu di semua struggle yang dia hadapi gitu teman-teman. Nah, ini adalah si rentenirnya itu teman-teman. Jadi rentenirnya ini itu licik banget. Dia itu mau bertemu si Eun-young kan di sini. Nah, pertemuannya itu mau membahas hal bisnis gitu. Nah, tahu-tahu ketika Eun-young sampai di sana, sudah banyak anak buahnya si rentenir ini yang bersiap untuk menghajar si Eun-young ini. Nah, si Eun-young meskipun dia itu sangat kuat gitu ya, tapi kan dia sendiri dan dia melawan banyak banget. Di sini tuh semuanya preman gitu teman-teman. Makanya si Eun-young ini masih kalah melawan mereka semua gitu. Di sini si Eun-young itu juga sempat ditabrak gitu. Jadi tenaganya itu sempat hilang gitu. Nah, ini si Eun-young masuk ke penjara itu karena dia itu dijebak gitu teman-teman. Nah, jadi Eun-young ini sudah nyaman hidup di luar negeri gitu, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tiba-tiba dia itu mendapatkan kabar bahwa ibunya si Park Jun-young, ibunya si Moon Jae-won itu, dia tuh meninggal dengan cara yang misterius gitu. Nah, dia tuh langsung bergegas untuk balik ke Korea karena dia itu sangat menganggap ibunya si Jun-kyung ini sebagai ibunya sendiri gitu. Jadi dulu ketika dia dikucilkan di masyarakat karena dia beberapa kali keluar masuk penjara, ibunya si Jun-kyung ini adalah satu-satunya orang yang memperlakukan dia selayaknya manusia gitu, dan dia tuh merasa sangat tersentuh dengan hal itu. Makanya dia tuh sangat menghormati dan sangat menyayangi ibunya si Jun-kyung. Ketika dia mendengar kabar bahwa ibunya Jun-kyung ini dibunuh dengan cara yang tidak wajar, dia tuh kembali ke Korea dan ingin membalaskan dendam gitu teman-teman. Jadi ini adalah beberapa momen kebersamaan Jun-kyung, Eun-young, dan juga ibunya. Jadi mereka itu dulunya adalah keluarga yang sangat cemara gitu, tetapi karena si ibunya
Jun Kyung ini juga merupakan seorang pembisnis yang juga sudah sangat terkenal. Nah, si rentenir tadi itu nggak terima gitu teman-teman. Dia itu pengen jadi satu-satunya orang yang kaya di sana, makanya dia menghalalkan segala cara untuk bisa menghabisi ibunya si Jun Kyung ini. Dan akhirnya ibunya si Jun Kyung meninggal. Sebenarnya ibunya Jun Kyung meninggal ini sudah agak lama, sekitar 4 atau 5 tahun gitu, tetapi karena si Eun ini memang tidak memegang handphone gitu teman-teman, jadi di sana dia tuh tidak mendengar kabar apapun gitu, dan begitu mendengar kabar dia tuh langsung bergegas. Nah, jadi ini adalah keponakannya si Eun. Eun itu sangat sayang ke keponakannya ini, jadi dia itu rela melakukan apa aja demi keponakannya, sampai dia itu rela masuk penjara demi si keponakannya ini. Jadi keponakannya itu tadi rela memohon kepada si Jun Kyung yang merupakan seniornya di kejaksaan untuk bisa membantunya membebaskan si Eun ini gitu teman-teman. Jadi ada beberapa pihak yang ingin menjalin sebuah kesepakatan dengan si keponakannya ini dan juga dengan si Jun Kyung gitu, dan itu adalah sebuah jebakan. Tapi karena keponakannya ini masih polos gitu kan, belum tahu dunia politik, dia tuh menganggap satu-satunya cara yang bisa menyelamatkan pamannya gitu, makanya dia memohon kepada Jun Kyung agar membantunya. Nah, Jun Kyung yang sudah mengetahui segala sisi gelap politik, dia itu tidak mau gitu teman-teman, dan menyadarkan si keponakannya Eun itu bahwa itu bukan satu-satunya cara, dan dia berjanji bahwa dia akan membebaskan Eun dan melakukan balas dendam terhadap apa yang terjadi kepada ibunya gitu. Nah, jadi ini di dalam penjara si Eun ini mengalami kayak perundungan gitu teman-teman. Jadi ini semua adalah anak buah si rentenir tadi itu. Nah, di sini mereka menghajar si Eun habis-habisan, dan mereka itu mau memfitnah Eun gitu. Jadi dari kejadian ini ada salah satu rekan mereka yang meninggal, dan itu ditusuk oleh rekannya yang lain gitu teman-teman. Setelah meninggal, Eun ini dibuat pingsan, jadi seolah-olah terjadi perkelahian antara Eun dengan yang meninggal itu, dan di situ yang disalahkan adalah Eun. Nah, jadi ketika masuk penjara si Eun ini pun menerima dakwaan baru gitu, bukan lagi masalah keuangan tapi masalah pembunuhan, yang itu akan sangat sulit bagi Eun untuk keluar dari penjara gitu teman-teman. Jadi semua orang itu, terutama si rentenirnya itu, orang-orang yang berkuasa yang jahat itu menginginkan Eun masuk penjara, karena Eun ini sangat cerdas, sangat pintar gitu teman-teman. Dia itu bisa menggunakan berbagai trik untuk melawan musuhnya gitu, makanya mereka sangat takut kepada Eun dan berusaha agar Eun ini bisa masuk penjara lebih lama gitu. Jadi di sini si Eun ini mau melindungi keponakannya yang bekerja di kejaksaan, dan dia menyerahkan diri kepada si keponakannya agar keponakannya ini tidak berada dalam masalah gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.